Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fitriyanti dengan NIM 20301106. Baiklah, kali ini saya akan membuat video mengenai uji sifat koloid, di mana dosen pengampunnya yaitu Ibu Elvi Rahmi Mawarnis, MSI. Asisten dosennya yaitu Bang Muhammad Juzi Saputra, Kak Syahrina Nurul Ilmi, Kak Nadia Sainita. Baiklah, sebelum kita melakukan praktikum, terlebih dahulu kita harus mengetahui materi mengenai koloid. Koloid merupakan campuran antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zatnya berukuran berkisar 101 sampai 100 nanometer atau 10 pangkat min 7 dikurang 10 pangkat min 5 cm tersebut di dalam zat lain atau medium pendispersi. Koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya berada dalam bentuk larutan dan suspensi. Ini juga ada perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Perbedaan yang pertama yaitu larutan homogen. Kalau koloid yaitu secara mikroskopis, homogen secara mikroskopis, ultra heterogen, sedangkan suspensi yaitu heterogen. Perbedaan yang kedua, larutan dimensi partikel kecil dari 1 nanometer atau 10 pangkat min 7 cm. Yang di koloid, dispensi partikel 1 nanometer sampai 100 nanometer atau 10 pangkat min 7 dikurang 10 pangkat min 5 cm. Sedangkan pada suspensi, dimensi partikel besar 100 nanometer atau 10 pangkat min 5 cm. Perbedaan yang ketiga, pada larutan yaitu stabil, pada koloid yaitu relatif stabil, sedangkan pada suspensi yaitu tidak stabil. Perbedaan yang keempat yaitu pada larutan partikel tidak nampak pada ultra mikroskop. Pada koloid yaitu relatif tampak pada ultra mikroskop, sedangkan pada suspensi yaitu partikel tampak oleh mata dan mikroskop. Perbedaan yang kelima yaitu pada larutan dapat melewati saringan dan melewati membran semi permeabel. Pada koloid dapat melewati saringan dan tidak dapat melewati membran semi permeabel. Sedangkan pada suspensi yaitu dapat disaring dan dapat disaring oleh saringan dan tidak dapat melewati membran semi permeabel. Teori yang kedua yaitu jenis-jenis koloid, di mana jenis-jenis koloid ini ada 8. Yang pertama aerosol padat, buih padat, emulsi padat, sol padat. Teori yang ketiga yaitu sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ada 7. Yang pertama yaitu efek tindal. Efek tindal merupakan peristiwa penghamburan cahaya. Contoh pada efek tindal dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjadinya perubahan
terjadinya warna biru di siang hari dan warna jingga di sore hari. Yang kedua, sorot lampu mobil atau senter di udara yang berkabut. Yang ketiga, sinar matahari melalui celah-celah dedaunan pada waktu pagi yang berkabut. Yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak partikel fluid dalam medium pendispersi. Gerak Brown terjadi akibat adanya tumbukan antara partikel-partikel pendispersi dengan partikel-partikel terdispersi. Yang ketiga yaitu elektroforesis, merupakan peristiwa pergerakan partikel fluid dalam medan listrik. Pemanfaatan sifat keelektroforesis yaitu terdapat pada proses penyaringan debu pabrik dan identifikasi jenazah dengan tes DNA. Yang keempat yaitu adsorpsi. Adsorpsi merupakan suatu proses penyerapan suatu zat yang bermuatan di permukaan partikel fluid. Yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi atau pengumpalan merupakan peristiwa pengendapan partikel-partikel fluid disebabkan pelucutan muatan yang dimiliki fluid disebabkan penambahan elektrolit atau berhadapan dengan kutub yang bermuatan berbeda, sehingga fase terdispersi terpisah dengan medium pendispersinya, di mana penerapan sifat koagulasi dapat dilihat pada yang pertama, penggolongan karet latex, yang kedua penjernihan air, yang ketiga pembentukan delta di muara, yang keempat proses pengumpalan debu atau asap dari pabrik. Yang kelima yaitu fluid pelindung. Fluid pelindung merupakan fluid yang melindungi fluid lain agar tidak mengalami pengumpalan atau koagulasi. Sifat fluid pelindung dimanfaatkan dalam proses yang pertama, penambahan kasein pada susu. Yang kedua, penambahan lecitin pada margarin. Yang ketiga, penambahan gelatin pada es krim. Yang keempat, penambahan minyak silikon pada cat. Yang ketujuh yaitu dialisis. Dialisis merupakan suatu proses penyaringan ion-ion pengotor dan partikel fluid dengan menggunakan selaput semi permeabel. Setelah kita mengetahui materi tentang fluid, selanjutnya kita yaitu tujuan praktikum, di mana tujuan praktikum yang pertama yaitu mengetahui dan memahami perbedaan antara fluid suspensi larutan melalui berbagai macam media. Yang kedua, mengetahui dan memahami jenis-jenis fluid. Selanjutnya yaitu alat dan bahan, di mana alatnya yang pertama yaitu senter, yang kedua beberapa gelas, yang ketiga kain lap, yang keempat itu kertas saring atau tisu. Bahan-bahannya yaitu agar-agar, air PDAM, air pasir, air kopi, kerupuk, larutan garam, larutan gula, lem, mentega, santan, susu bubuk, parfum, es krim, dan biskuit. Selanjutnya yaitu prosedur kerja, di mana di sini ada 3 langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu
membandingkan larutan, suspensi, dan koloid. Langkah kerja yang kedua yaitu mengelompokkan jenis koloid. Sedangkan yang ketiga yaitu mengetahui efek Tyndall. Baiklah, selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja terbagi atas 3. Yang pertama, membandingkan larutan, suspensi, dan koloid. Yang kedua, pengelompokkan jenis koloid. Yang ketiga, mengetahui efek Tyndall. Langkah yang pertama akan saya lakukan yaitu efek Tyndall, mengetahui efek Tyndall. Yang pertama yaitu air selokan. Air selokan yaitu tidak Tyndall. Air PDAM tidak Tyndall. Agar-agar Tyndall. Es krim Tyndall. Larutan biskuit Tyndall. Air pasir juga Tyndall. Larutan garam yaitu tidak Tyndall. Cairan kerupuk yaitu Tyndall. Kopi juga Tyndall. Mentega Tyndall. Larutan gula yaitu tidak Tyndall. Larutan lem tidak Tyndall. Larutan susu bubuk yaitu Tyndall. Larutan santan yaitu Tyndall. Parfum yaitu tidak Tyndall. Selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan jenis koloid. Yang pertama yaitu larutan agar-agar yaitu fase terdispersi. Jenis koloidnya yaitu emulsi padat. Yang kedua yaitu air PDAM yaitu fase pendispersi. Jenis koloidnya yaitu emulsi. Yang ketiga yaitu air selokan yaitu fase pendispersi. Jenis koloidnya yaitu emulsi. Yang selanjutnya yaitu air pasir yaitu fase terdispersi. Jenis koloidnya yaitu sol. Selanjutnya yaitu larutan biskuit fase terdispersi yaitu jenis koloidnya yaitu sol. Selanjutnya yaitu es krim fase terdispersi. Jenis koloidnya yaitu emulsi. Selanjutnya yaitu kopi yaitu fase terdispersi. Jenis koloidnya yaitu sol.
Selanjutnya yaitu kerupuk, fase terdispersi. Jenis keluarnya yaitu busa padat. Selanjutnya larutan garam, fase terdispersi. Jenis koloidnya sol. Selanjutnya larutan gula, yaitu fase terdispersi. Jenis koloidnya yaitu sol. Yang selanjutnya yaitu larutan lem, terdispersi. Jenis koloidnya yaitu emulsi. Selanjutnya yaitu mentega, yaitu fase pendispersinya parfum. Jenis koloidnya yaitu emulsi. Selanjutnya yaitu parfum, fase pendispersi. Jenis koloidnya yaitu emulsi. Selanjutnya air santan, yaitu fase terdispersi. Jenis koloidnya yaitu emulsi. Yang terakhir yaitu larutan susu bubuk, yaitu fase terdispersi. Jenis larutannya yaitu emulsi. Selanjutnya yaitu perbandingan larutan suspensi dan fluid, yaitu dengan cara disaring. Yang pertama yaitu larutan agar-agar disaring. Filtratnya keruh, jenisnya yaitu jenis koloidnya yaitu suspensis. Selanjutnya yaitu air PDAM. Yaitu setelah didiamkan, filtratnya yaitu bening. Jenis sampelnya yaitu larutan. Selanjutnya yaitu air selokan. Yaitu filtratnya yaitu bening. Jenis sampelnya yaitu larutan. Selanjutnya yaitu air pasir. Filtratnya yaitu keruh, sedangkan jenis sampelnya yaitu suspensis. Selanjutnya yaitu air pasir. Yaitu filtratnya keruh, residunya ada. Jenis sampelnya yaitu suspensi. Selanjutnya yaitu biskuit.
yaitu filtratnya keruh, residunya ada, jenis sampelnya yaitu suspensi. Selanjutnya yaitu es krim. Suspensisnya keruh, residunya tidak ada, jenis sampelnya yaitu yaitu filtratnya keruh, residunya ada, jenis sampelnya tidak ada. Selanjutnya yaitu kopi. Kopi yaitu filtratnya keruh, residunya tidak ada, jenis sampelnya yaitu suspensi. Selanjutnya yaitu kerupuk. Filtratnya tidak ada, residu juga tidak ada, jenis sampelnya yaitu suspensi. Selanjutnya yaitu larutan garam. Yaitu filtratnya bening, residu tidak ada, jenis sampelnya yaitu larutan. Selanjutnya larutan gula. Larutan gula yaitu filtratnya bening, residu tidak ada, jenis sampelnya yaitu larutan. Selanjutnya yaitu larutan lem. Larutan lem yaitu filtratnya bening, residu tidak ada, jenis sampelnya juga tidak ada. Selanjutnya yaitu parfum, yaitu itu bening, itu jenis sampelnya yaitu larutan. Selanjutnya yaitu mentega. Selanjutnya yaitu mentega. Itu silfratnya yaitu keruh, sedangkan jenis sampelnya yaitu suspensi. Selanjutnya yaitu susu bubuk, yaitu filtratnya keruh, jenis sampelnya yaitu koloid.
yaitu santan, yaitu filtratnya keruh, jenis sampelnya yaitu koloid. Jadi dari 3 langkah kerja kita tadi, dapatlah kita ambil kesimpulannya antara larutan, koloid, dan suspensi, yaitu larutan yaitu homogen, koloid yaitu secara mikroskopis homogen, secara mikroskopis ultra heterogen. Pada suspensi yaitu heterogen. Larutan dimensi partikelnya kecil dari 1 nanometer. Pada koloid yaitu dimensi partikelnya 1 nanometer. Pada suspensi yaitu dimensi partikel besar dari 100 nanometer. Larutan yaitu stabil, koloid relatif stabil, suspensi yaitu tidak stabil. Larutan yaitu partikel tidak tampak pada ultramikroskop, koloid yaitu partikel tampak pada ultramikroskop. Sedangkan pada suspensi yaitu partikel tampak oleh mata dan mikroskop. Larutan dapat melewati saringan dan melewati membran semi permeabel. Koloid yaitu pada koloid dapat melewati saringan dan tidak dapat melewati membran semi permeabel. Pada suspensi yaitu dapat disaring oleh saringan dan tidak dapat melewati membran semi permeabel. Yaitu jenis-jenis koloidnya ada 8, yaitu aerosol, aerosol padat, emulsi padat, busa padat, sol padat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.